Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Ada dua hal yang mau dikatakan melalui nats kita pada saat ini. Yang pertama, siapakah orang yang mengasihi Allah? Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang telah mengenal perbuatan Allah di dalam penyelamatan yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti bila kita percaya akan kasih Allah, kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah itu adalah karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, bahkan Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung seluruh dosa kita, yang seharusnya kitalah yang menerima ganjaran akibat dosa kita. Namun semua itu telah ditimpakan kepadanya, kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam peristiwa salib dinyatakan seolah-olah Yesus adalah orang yang paling berdosa di muka bumi ini, sehingga Ia menjadi manusia yang paling menderita. Yesus Kristus melakukan dan menerima semuanya itu. Tujuannya adalah agar kita yang terkutuk oleh dosa diselamatkan dan benar-benar menerima dan merasakan anugerah yang tak dapat diberikan oleh dunia ini, yaitu kasih yang sejati dan sempurna, yaitu kasih agape yang dari Allah. Melalui pengenalan kasih Allah itulah, maka setiap orang terpanggil untuk mengasihi Allah yang telah mengasihi kita. Karena itu kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Yang kedua, bagaimanakah hidup orang yang mengasihi Allah? Ciri orang yang mengasihi Allah adalah membenci kejahatan dan mengasihi Tuhan. Kejahatan merupakan produk yang diciptakan dunia bersama dengan keinginannya. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hidup mengikuti hawa nafsu dunia sesungguhnya sama dengan kita tidak setia kepada Allah. Membenci kejahatan sama dengan kita berada di pihak Allah. Jika ada yang dibenci, berarti ada yang dicintai. Apakah yang harus kita cintai? Yang harus kita cintai adalah kebaikan, segala tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, tetapi kita membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Memang tidak mudah bagi kita membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Ada tantangan dan hambatan yang kita hadapi. Namun janji Tuhan bagi kita bahwa Dia akan memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, bahwa Dia akan melepaskan orang-orang yang dikasihinya dari tangan orang-orang fasik, dari tangan orang-orang yang mencintai kejahatan. Oleh karena itu saat ini dalam mengawali segala aktivitas kita hari ini, kita dinasihatkan, bencilah kejahatan dan cintailah kebaikan,
sebab Tuhan berada di pihak orang-orang yang mengasihinya. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, karena Dia telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam segala kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami, dan kami akan mengawali segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Melalui sapaan firman-Mu, kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Karena itu kami mau hidup, membenci kejahatan, dan mencintai kebaikan. Berkati Tuhan para pendengar dimanapun mereka berada, dalam melakukan segala aktivitas mereka. Bila ada orang yang sakit, Engkau adalah tabib yang agung. Urapi dia Tuhan, jamah dia Tuhan, berkati obat yang dia makan, dan para medis yang merawat dia, sehingga dia memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Jika ada saudara kami yang dalam pergumulan kehidupannya, Engkau bantu dia Tuhan, berikan dia jalan keluar untuk memenangkan segala persoalan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.